Fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar. Fungsi naik dan turun aljabar adalah kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada interval tertentu. Jika suatu fungsi y sama dengan x kontinu dan diferensi Bell di x sama dengan a dan x sama dengan 0, maka fa merupakan nilai stasioner dan fa adalah titik stasionernya. Fungsi dikatakan naik jika x lebih dari 0, fungsi dikatakan turun jika x kurang dari 0. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis nilai stasioner. Yang pertama, nilai balik maksimum, di mana nilai f aksen x di sekitar titik stasionernya berjalan dari positif ke negatif. Yang kedua, nilai balik maksimum, nilai f aksen x yang di sekitar titik stasionernya berjalan dari negatif ke positif, atau dari kurva yang turun ke kurva yang naik. Dan yang ketiga, nilai belok adalah nilai f aksen x yang di sekitar titik stasionernya berjalan dari positif ke positif atau dari negatif ke negatif. Masuk ke dalam contoh soal, yaitu tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x tambah 5. Tentukan fungsi naik dan turun. Baiklah, masih dalam pembahasan, yaitu kita akan membahas tentang fungsi turunnya, yaitu f aksen lebih dari 0 dari fungsi fx pada soal akan kita dapatkan f aksen, yaitu 3x kuadrat plus 6x min lebih dari 9. Akan dibagi persamaan ini dengan juga sehingga menjadi x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0, sehingga jika difaktorkan akan kita dapatkan x plus 3 dikali dengan x min 1. Kita gunakan garis bilangan di sini dengan 1 karena fungsi kuadratnya positif, maka di sini tandanya positif dan negatif. Karena tandanya lebih besar, maka akan kita ambil daerah yang bertanda positif, sehingga interval ketika fungsi fx naik adalah saat x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1. Kemudian syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Di sini juga sama, f aksen x-nya adalah 3x kuadrat plus 6x min 9 kurang dari 0, dan jika dibagi dengan 3, kebersamaannya menjadi x kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0, dan jika difaktorkan juga sama, akan kita dapatkan x pangkat 3 dikali x min 12 menggunakan garis bilangan. Di sini juga min 3 dan 1, tandanya positif, negatif, positif dan negatif karena tanda hubung dari 0, maka kita akan ambil daerah negatif bertanda negatif sehingga interval kita. Fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri. Fungsi naik dan turun trigonometri adalah fungsi trigonometri yang nilainya naik dan turun secara berurutan seiring dengan kenaikan nilai x. Dari contoh grafik ini dapat kita simpulkan bahwa jika fx1 kurang dari fx2, maka fungsi tersebut bisa disebut dengan fungsi naik. Sedangkan sebaliknya, jika fx1 lebih dari fx2, fungsi tersebut bisa disebut dengan fungsi turun. Bagaimana cara mengetahui suatu fungsi turun atau naik di internal AB? Dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Yang pertama, jika fx lebih besar dari 0, maka fungsi f dinyatakan naik. Jika fx lebih kecil dari 0, maka fungsi f dinyatakan turun. Jika fx sama dengan 0, maka fungsi f dinyatakan tidak naik ataupun turun. Oke, kali ini kita akan membahas soal tentang fungsi naik dan fungsi turun pada trigonometri, yaitu soalnya berupa tentukan interval fungsi naik dan turun dari fx sama dengan 3 sin 2x plus 30 derajat dari suatu interval 0 sampai 360 derajat. Jawabannya diketahui fungsi fx yaitu fungsi naik pada saat f aksen x lebih dari 0 dan fungsi turun pada saat f aksen x kurang dari 0. Y sama dengan fx sama dengan 3 sin 2x plus 30 derajat. Y aksen sama dengan v aksen x sama dengan 3 cos 2x ditambah 30 derajat dan dikalikan dengan
hasil turunan dari 2x plus 30 derajat yaitu 2, yang dengan menghasilkan 6 cos 2x plus 30 derajat. Menentukan fungsi naik dan turun diawali dengan menentukan absis pada titik stasioner. F aksen X sama dengan 0, 6 cos 2x plus 30 sama dengan 0. Terus kita bagikan kedua sisi dengan koefisien 6 untuk menghilangkan koefisien 6 pada kosinus, sehingga menghasilkan cos 2x plus 30 derajat sama dengan 0. Cos 2x plus 30 derajat sama dengan cos kurang lebih dari 90 derajat, yang artinya itu sama dengan aja dengan 0. Terus kita menyelesaikan persamaan 1. Cos 2x plus 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. 2x plus 30 derajat sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat, karena 360 derajat itu merupakan periodenya. Lalu kita lanjutkan dengan 2x sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat karena pindah ruas tadi, ditambah K kali 360 derajat. Terus 2x sama dengan 60 derajat, hasil dari 90 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, sehingga menghasilkan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat karena dibagi 2, kedua sisinya dibagi 2, menghasilkan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Pada persamaan 1, cos 2x plus 30 derajat sama dengan cos 90 derajat, yang menghasilkan, tadi kita sudah cari, yang menghasilkan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita akan memasukkan nilai K, yaitu misalkan nilai K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat menghasilkan 30 derajat. Pada suatu penjumlahan kita utamakan yaitu perkalian baru pertambahan. Selanjutnya ada K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat menghasilkan 210. Kemudian ada K sama dengan 2, X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 390 derajat. Selanjutnya kita akan cari pada persamaan 2, yaitu persamaan 2 cos 2x plus 30 derajat sama dengan cos minus 90 derajat. 2x ditambah 30 derajat sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan min 90 derajat plus 30 derajat pindah ruas menjadi minus 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan minus 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Jadi persamaan 2 itu menghasilkan X sama dengan minus 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, K sama dengan 0, jadi kita masukkan nilai K nya X sama dengan minus 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat menghasilkan minus 60 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan minus 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. 1 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Selanjutnya ada
maka sama dengan 2, X sama dengan minus 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, 2 kali 180 derajat 360 derajat dikurang 60 menghasilkan 300. Selanjutnya ada K sama dengan 3, yaitu X sama dengan min 60 derajat ditambah 3 dikali 180 derajat. 3 kali 180 derajat itu 540 dikurang 60 derajat menghasilkan 480. Nilai titik stasioner untuk 0 sampai 360 sama dengan, nah dari kotak yang ada di sini nih kita cari dari angka 0 sampai 360 derajat yang termasuk saja, yaitu ini ada meliputinya ada 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, ada 300 derajat. Selanjutnya kita akan menggambarkan garis bilangan untuk titik stasioner 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat dengan titik batasannya 0 derajat hingga 360 derajat. Kemudian kita cek dengan memasukkan nilai X ke fungsi turunannya, f aksen X sama dengan 6 cos 2X plus 30 derajat. X misalnya kita ambilkan X-nya yaitu dari 0 derajat hingga 30 derajat yaitu 15 derajat. Jadi f aksen 15 derajat sama dengan 6 cos 2 kali 15 derajat ditambah 30 derajat sehingga menghasilkan 6 cos 60 derajat. Nah, 6 cos 60 derajat sama dengan setengah atau 0,5. Jadi 6 kali 0,5 sama dengan 3. Kemudian ada misalkan kita cari X-nya itu dari 30 derajat hingga 120 derajat, itu ada X sama dengan 45 derajat. Fx 45 derajat sama dengan 6 cos 2 kali 45 derajat yaitu 90 ditambah 30 derajat menghasilkan 120 derajat. Jadi 6 cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu minus setengah atau minus 0,5. Jadi 6 dikali minus 0,5 sama dengan min 3. Nah, kita dapatkan yang dari titik stasionernya dari 0 derajat sampai 30 derajat itu menghasilkan 3, yang berarti itu nilai plus ya. Kemudian kita dapatkan dari titik stasioner dari 30 derajat hingga 120 derajat itu menghasilkan min 3 minus. Nah, karena kita sudah menemukan titik positif dan negatifnya, seperti pada 0 derajat hingga 30 derajat itu sama dengan positif, dari 30 derajat hingga 120 derajat itu negatif. Kemudian kita akan menentukan cara yang lebih mudahnya, karena di sini tidak ada yang double, kita akan menggunakan cara selang-seling dengan cara positif negatif, dan positif. Nah, cara menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya dapat kita lihat. Kalau tanda plus itu biasa naik ya, kalau tanda negatif itu berarti turun. Nah, seperti kita lihat pada gambar, sehingga kita dapat menentukan fungsi naiknya yaitu dari 0 derajat sehingga 30 derajat, kemudian 120 derajat hingga 210 derajat, kemudian 300 derajat hingga 360 derajat. Nah, karena di akhir itu ada lingkaran tertutup sehingga kita menggunakan kurang lebih sama dengan 360 derajat, seperti halnya dengan 0 derajat. Kemudian fungsi turunnya yaitu dari 30 derajat hingga 120 derajat dan 210 derajat hingga 300 derajat. Lay down